Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Minggu tanggal 15 Oktober 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 32 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Demikian firman Tuhan. Tema renungan setia menyembah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel. Di atas Gunung Sinai, Allah telah memberikan berbagai peraturan dan petunjuk kepada Musa untuk membuat kemah suci dan berbagai perkakasnya. Bahkan Allah menuliskan sendiri 10 hukum Allah pada 2 loh batu. Kita tahu bahwa 2 hukum yang pertama mengharuskan umat Israel untuk mengutamakan Allah dan melarang mereka untuk menyembah ilah lain. Namun ironis, berada di kaki gunung saat menantikan Musa ternyata membuat orang Israel tidak sabar. Mereka mengira bahwa Musa sudah binasa di dalam api yang terlihat menghanguskan di puncak gunung Sinai. Maka bagai anak ayam kehilangan induk, bangsa Israel terlihat kacau. Lalu mereka mendesak Harun untuk membuat Allah lain yang akan memimpin mereka. Sayangnya, Harun mengikuti kemauan orang Israel dengan membuat patung lembu emas. Padahal itu dosa di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan berbuat demikian mereka menyamakan Allah dengan patung yang tidak memiliki kuasa apapun. Mereka melupakan Allah yang masih hadir dalam kemuliaannya di atas gunung Sinai. Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memelihara hidup mereka. Mereka lebih ingin percaya kepada Allah palsu buatan tangan mereka sendiri. Tidak heran Allah murka sehingga ingin membinasakan Israel. Namun Musa sebagai pemimpin yang mengasihi umat memohon agar Tuhan mengampuni umatnya demi nama baiknya, agar tidak diolok-olok oleh orang Mesir, juga demi perjanjian dengan leluhur Israel. Doa Musa didengar Tuhan. Ia tidak jadi melenyapkan umatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah, kita hanya boleh menyembah dan memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu karena Dia telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu di pagi ini yang mengingatkan kami untuk tidak menyembah Allah lain dengan membuat patung lembu emas atau menyembah kepada ilah-ilah lain sebagaimana dulu dilakukan umat Israel. Karena hal itu sangat mendukakan hati Allah dan membangkitkan murka Allah, dan perbuatan
menyembah ilah-ilah lain adalah dosa. Beri kami pemahaman bahwa Tuhan menghendaki kami umat-Mu untuk setia menyembah Engkau sebagai Allah satu-satunya yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Sadarkan kami lewat Roh Kudus-Mu untuk selalu memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu, karena Tuhan telah menebus kami lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ajar kami Tuhan supaya seluruh totalitas hidup kami hidupi untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan yang merindukan lawatan dan jamahan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Anugerahkan kami kesehatan, sukacita, buat segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang lemah, dan menopang mereka yang mengalami berbagai pergumulan dan masalah kehidupan, menghibur mereka yang berduka. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia beribadah hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.